Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Kita checking dulu atau absen sebelum kita mulai pelajaran. Untuk kita awali pelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Mas Aril, saya minta tolong untuk dipimpin ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo Mas. Mari teman-teman, menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Aril sudah membuka pada pertemuan kali ini dengan berdoa. Di sini Pak Denny, mohon maaf karena ini hari Sabtu ya, biasanya sinyal internet itu digunakan di seluruh Indonesia, apalagi dunia karena hari akhir pekan ya. Akhir pekan banyak di rumah, banyak yang lebih menggunakan daripada hari-hari biasa. Untuk itu kita mulai pembinaan kali ini. Ini yang saya checking anak-anak yang tidak bisa masuk, tidak tahu entah perangkatnya, entah sinyalnya, entah apanya ya. Tapi ini ada rekamannya, nanti bisa disimak ya. Jadi setiap kali saya live, saya coba untuk record, kemudian disimpan supaya anak-anak yang lain bisa mengikuti. Nah ini saya mohon aktivitas Anda sebelum dimulai di kegiatan kalian, itu perangkat-perangkatnya saya minta untuk selalu diupdate. Misalkan kalian menggunakan laptop, ya berarti kalian mencari program terbaru, versi terbaru. Kalau tidak seperti itu, nanti perangkatnya akan mengalami masalah. Ya, kalau performa dari perangkat itu sudah beres, nanti insya Allah kalian akan melaksanakan kegiatan apapun itu secara baik ya. Jadi kalian browsing mencari misalkan Chrome updatean terbaru, instalan ya, walaupun cewek ini harus belajar juga ya. Jadi program itu sebetulnya analoginya seperti ini ya. Saya mengeluarkan versi bulan Januari ya, selaku perusahaan membuat versi bulan Januari, kemudian bulan Februari, Maret, April itu saya selalu checking apakah ada keluhan atau ada apa, itu saya perbaiki, kemudian saya keluarkan versi yang berikutnya di bulan berikutnya ya. Nah, semua aplikasi yang kalian gunakan itu selalu akan seperti itu ya, diupdate seperti WhatsApp ya, Facebook, Instagram, semuanya harus diupdate. Tapi saran Pak Denny jangan terlalu sering diupdate, nanti kuotanya habis ya. Kalau kalian tidak menggunakan WiFi, menggunakan kuota pribadi, ya paling tidak 2 bulan atau 3 bulan sekali lah ya, itu diupdate namanya gitu ya. Itu untuk persiapan. Kemudian ini keaktifan belajar kalian ya, terima kasih. Ini saya amati dari Senin ya, yang merasakan kehabisan kuota habis-habisan tidak hanya kalian ya, saya pun juga merasakan karena di luar kegiatan sekolah ini Pak Denny mengikuti workshop, mengikuti kegiatan sosialisasi di luar kegiatan sekolah, itu selama daring memang menghabiskan kuota yang sangat banyak sekali ya. Itu perkiraan saya minimal dalam 1 minggu paling tidak habis itu 10 giga ya. Ya Pak, tidak? Merasakan Pak tidak yang pakai kuota itu? Iya Pak. Atau, Iya kalau Pak. Merasakan ya, Pak. Merasakan ya. Apalagi ya, yang PIK kemarin, Pak. Iya, PIK itu live itu hampir 3 jam sampai jam setengah 1 itu menghabiskan sangat banyak ya pulsa. Nah itu untuk itu kita memberi pengertian kepada orang tua ya, bahwa itu memang kita belajar daring itu tidak kelemahan sih, tapi membutuhkan biaya tinggi ya, membutuhkan biaya tinggi ya. Jadi kita daring itu minimal 10 giga kali 50 giga lah ya, itu belum itu sudah termasuk mendownload, mengikuti Vicon setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, setiap hari seperti ini kita ya. Jadi tidak hanya di SMP 1, di sekolah anak saya pun sama ya. Setiap hari anak saya melakukan hal yang sama dengan
apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi kalian yang harus semangat terlebih dahulu di sini. Ya, kalau kalian sudah tidak niat, di hati tidak ada keikhlasan untuk mengerjakan sesuatu, ya berarti nanti Tuhan juga akan memberikan jalan yang kurang lurus ya. Tapi kalau kalian sudah niat, nanti Tuhan itu akan memberikan jalan yang lurus. Ya, lurus itu maksudnya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita harapkan. Gitu ya. Jadi diniati terlebih dahulu. Ya, kalian mau belajar, nanti insya Allah ada jalannya. Tapi kalau kalian sudah tidak niat, ya sudah, nanti tidak ada jalannya. Itu ya, nanti dikondisikan dengan orang tua di bulan Agustus, diagendakan misalkan kuota, ya berarti kalian membutuhkan kuota kurang lebih berapa. Vicon 1 jam paling enggak 500 MB misalkan. Padahal Viconnya berapa. Itu ya. Di sini saya sudah mengamati dari 1 minggu ini, alhamdulillah kelas 8A banyak yang ikut berpartisipasi ya. Mulai dari kajian agama, literasi, PIK, kemudian mapel-mapel yang lain ya. Itu motivasi dari Pak Denny. Kemudian nah ini keaktifan kegiatan sekolah nanti hari Senin nanti akan ada upacara live lewat Zoom juga. Itu harus diikuti ya. Kita itu tahun pelajaran ini kita tingkatkan performa SMP Negeri 1 Salatiga dengan cara seperti ini. Mengikuti kegiatan upacara, kemudian berikutnya literasi, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumat kajian agama, Sabtu pembinaan, kemudian kegiatan tambahan sekolah. Nah, kalau PIK Grisa kemarin itu kalau kalian masuk nih di sekolah, lagi enak-enak belajar, kemudian diminta untuk berkumpul di lapangan, ada sosialisasi dari Polres ya, berarti kalian harus ke lapangan semua, pelajaran off dulu, ya tugas dulu, kemudian kalian mengikuti kegiatan di lapangan sosialisasi. Ya seperti itu, makanya PIK Grisa kemarin sama, ya pelajaran tugas dulu, off dulu, kemudian kita fokus ke situ, itu ya. Itu tentang kegiatan sekolah. Kemudian kedisiplinan, ya ini seragam, kemudian berpakaian saat belajar di rumah, rambut dan lain-lain. Ini yang cowok dulu, yang belakang ya. Ya tentang rambut tanpa diperintah Pak Denny minimal 1 bulan sekali ya. Ini dicukur rapi ya. Kalau kalian mau model ya boleh, tapi paling tidak jangan kelihatan gondrong ya. Membawa nama baik atau alma mater apa SMP Negeri 1 Salatiga. Anak SMP 1 sekolah nang omah malah gondrong, nah, misalkan seperti itu ya. Itu jangan sampai terjadi. Ya, ini tentang rambut. Kemudian seragam. Jadi dibiasakan mulai sekarang kalian menggunakan seragam ketika Vicon, menghadapi belajar. Ya, seperti ini seperti dianggap di sekolahan, tapi kalian menghadapi perangkat. Ya. Ini perangkat kalian diuji mulai laptop, kemudian HP ya dan sebagainya, ini semuanya diuji, dan punya Pak Denny juga diuji karena digunakan terus ya. Komunikasinya digunakan terus ya untuk kalian. Tuh. Berikutnya ini kedisiplinan mengerjakan dan mengumpulkan tugas dari guru mata pelajaran. Nah, ini bagaimana kalian? Tugasnya sudah mulai dikerjakan Pak belum? Diskusinya, forumnya sudah diisi Pak belum? Ya, itu dikerjakan. Jadi kalau tidak kalian kerjakan, nanti akan numpuk. Ya, 1. Kan ada 13 mapel. Lebih dari 10 ya mapelnya itu ya. 13. Tapi 13 itu agama dipecah jadi 3 ya. Hindu, Islam, Kristen, Katolik ada 4 ya. Ya, lebih dari 10 mapel itu. Jadi satu pekerjaan setiap minggu kamu buat daftar ya, kamu membuat daftar checklist, itu di checklist ya, misalkan agama pekerjaannya apa yang sudah dikerjakan belum, kalau sudah dicentang. Terus kemudian setelah agama PPKN ada tugas apa, itu kalau sudah dicentang. Jadi kalian ada kendalinya, yaitu kendalinya adalah buku agenda kalian. Kalian harus memiliki agenda seperti Pak Denny ini memiliki agenda yang saya checklist ya. Saya gunakan untuk checklist. Ini anak-anak yang tadi tidak bisa membuka kamera, ya tidak mau atau tidak membuka atau tidak mengikuti. Nah ini saya catati ya, nanti untuk masukan ya. Tadi sudah saya sampaikan kemungkinan berangkatnya ya. Kemungkinan berangkatnya tadi Mbak siapa katanya, Mbak Jihan Nabila ya yang tidak bisa berangkatnya. Nah ini mungkin harus diupdate
ya, seperti itu. Itu ya. Nah, itu harapan Pak Denny jangan sampai menumpuk. Nanti kalau menumpuk, nanti yang jadi repot kalian sendiri di akhir tagihannya banyak. Misalkan, ini saya contohkan aja Mas Kristo. Ya, Mas Kristo ini ini kan sudah minggu ketiga. Ini sudah minggu ketiga. Pasti sudah ada mulai penilaian, penugasan. Ya, Mas Kristo ini pelajaran informatika tidak mengerjakan. Kan numpuk itu baru informatika. Kemudian yang kedua, matematika. Mas Kristo tidak mengerjakan lagi, numpuk lagi. Itu baru pertemuan ketiga. Nanti semakin pertemuan, semakin tambah. Nah, akhirnya apa? Meledak nanti. Ya, meledak. Kamu di blacklist ya. Di blacklist maksudnya dititeni guru-guru. Namanya Mas Kristo. Ini sebagai contoh aja Mas Kristo ya, enggak apa-apa ya. Ya. Itu sebagai contoh. Misalkan Mas Kristo ini tidak bermasalah di pelajaran ini. Nah, nanti dibahas itu di ruang guru ya, di ruang guru bahwa kelas 8A dengan nama Kristo ini bermasalah. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kalau bisa itu nama kalian itu jangan sampai ditandai di daftar nilai guru mapel kekurangan kalian. Ya, kalau bisa ini ada kelebihannya. Contohnya teman kita Mas Brahma ini. Nah, ini contohkan Mas Brahma ya. Ya, Mas Brahma saya contohkan, ini saya ajak untuk kolaborasi dengan saya untuk jadi penulis di website sekolah dengan Mbak siapa kemarin, Mbak Lovely ya Mas ya. Nah, itu untuk menyalurkan hobi. Kalau kalian kepengen menyalurkan hobi, di sini kita punya guru seni budaya yang misalkan main piano, Mas Brahma ini pengen intens mempelajari piano dengan teknik-teknik yang lain, bisa menghubungi guru seni budaya kalian, Pak Birin. Ya, kalau kalian senang gitar itu Pak Birin juga bisa, biola itu juga bisa. Itu bisa konsultasi pribadi ya. Jadi boleh, ya malah asik. Jadi kalian punya hobi, saya punya hobi nih. Nah, ini kita ketemu, diskusi gitu asik. Ya misalkan japri atau tanya-tanya itu asik ya, daripada mapel misalkan. Saya yang agak kesulitan ketika belajar zaman dulu kan bahasa Inggris nih. Misalkan bahasa Inggris, kalian nggak suka bahasa Inggris, otomatis kan diskusi tentang bahasa Inggris kan males nih. Kalau sudah hobi kan asik nih ya, kalian hubungi gurunya ya, atau mungkin temennya ini Mas Ariel ini kalau bisa bisa diskusi dengan teman-temannya yang lain Mas ya, jangan hanya di grup saya. Ini grup saya kan pesannya saya matikan ya, saya matikan Mas Ariel ya. Kamu silakan kalau pengen komunikasi, saran saya dari semua kelas, dari anak-anak ini, dari 31 anak ini, menyimpan namanya, ya japri, tanya-tanya di luar jam sekolah atau tanya-tanya pelajaran tentang apa gitu. Jangan sampai kalian daring saat ini kalian mati kutu, ya mati kutu itu tidak berkembang, tidak improvisasi, ya itu. Atau kalian lewat diskusi yang di forum informatika, kamu buka topik kelas 8A, diskusi di situ boleh. Jadi ketika membuka HP gini toh, buka HP gitu. Ya kamu buka itu LMS. Ya, kemudian yang kamu tuju adalah forum diskusi. Itu seperti kamu komen di Facebook, di Instagram. Itu kan sama sebetulnya. Hanya forumnya tidak bisa dibaca orang di luar kelas itu. Itu ya. Ya nanti di wali kelas saya berikan forum ya, kalau kalian mau ya Mas Aril ya, nanti di LMS di wali kelas saya kasih forumnya bebas. Kamu mau menulis misalkan Mas Zulfikar ini mau menuliskan tentang ya mengajak untuk misalkan ini kan program Adiwiyata belum jalan lagi nih, misalkan untuk punya ide kita punya satu tanaman di rumah, nanti kamu diskusikan di forum itu juga boleh. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu. Pak, karena Brahma menjadi penulis web sekolah, saya kepikiran kalau tim Grisa itu punya tim jurnalistik, Pak. Jurnalistik ya? Mau meliput apa gitu ya? Boleh, Mas. Ya. Gini, Mas. Ini selama pandemi ini, eskul ini kan juga off ya. Off itu maksudnya hanya pramuka yang wajib. Nah, karena kamu sudah di sekolah di sini, sebetulnya sekolah itu dijadikan rumah kedua. Kamu mau improvisasi atas nama sekolah pun,
ya nanti konsultasi dengan Pak Denny seperti ini ya. Saya pengen jadi jurnalistik. Ya, jurnalistik kan berarti kamu pengen menguak sisi-sisi teman-teman kalian, kakak kelas kalian, adik kelas kalian, guru kalian, kan gitu lah Mas Aril gitu lah. Nah itu boleh Mas. Nanti kamu misalkan menghendaki Mas Brahma, Mas Aril, Mas Vino misalkan, ya kan seperti itu. Itu berkolaborasi, ya pengen mau menulis berita di website sekolah, ya tentang misalkan kegiatan FLS 2N. Sekarang kan yang hot ini kan FLS 2N, ada lomba. Mati lagi. Ya ini mohon maaf tadi terputus ya. Terputus. Saya ulang lagi ya. Suara saya sudah terdengar Mas Aril ya? Saya ulang lagi ya. Ya. Jadi kamu niati dulu, diniatkan, membentuk tim sendiri, nanti jabri-jabrinan, konsultasi dengan saya, kira-kira objeknya, bukan objek ya, tapi siapa yang akan kamu ulas gitu lah. Ya, nanti ngomong-ngomong saya pengen misalkan menguak tentang Adiwiyata yang ada di SMP 1, tentang SSK yang kemarin, tentang PIK itu narasumbernya dengan siapa ya Pak? Nanti saya bisa menghubungi beliau. Nah, menghubungi itu bukan langsung tatap muka, tapi WA, voice note ya tentang pribadinya, tentang kegiatannya. Ya yang penting niat dulu. Bagus Mas Aril, boleh. Ya, kemudian nanti dirangkum, ditulis, ada fotonya lah paling enggak. Misalkan foto ketika kalian diskusi seperti ini, kamu screenshot. Ya, kemudian nanti saya unggah di website sekolah. Nanti di situ tertuliskan nama kalian, timnya siapa saja. Mas Aril, Mas Vino, Mas Brahma. Ya itu jadi kenang-kenangan seumur hidup kalian akan jadi kalian itu menciptakan sesuatu, meninggalkan sesuatu di sekolah ini itu apa? Nah ini putus lagi ya. Gitu ya, Mas Aril tadi sempat putus. Ada yang mau ditanyakan lagi selain itu? Jawabannya cukup ya itu ya. Halo, Mas Aril? Sudah Pak, cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Ada enggak? Enggak ada? Mas Zulfikar, kelihatannya mau tanya dari tadi nih. Mas Zulfikar. Pak, saya ingin bertanya cara memperbarui versi Android bagaimana, Pak? Dari Play Store, Mas. Oh, dari Play Store. Dari mananya, Pak? Jadi Play Store, kemudian kamu buka, kemudian kamu sentuh foto ya atau nama akunmu, kemudian kelola aplikasi. Ya, kelola aplikasi. Ini kebetulan ini kelas 8 besok ya. Ya, ini saya tidak bisa mendemokan karena perangkatnya beda. Kemarin ketika saya mengajar menggunakan HP di kelas kalian itu saya menggunakan PC ya. Saya menggunakan PC, kemudian ini PC-nya saya matikan. Saya kalau mau mendemokan di sini agak kesulitan. Mati lagi. Ya, Mas Zulfikar nanti japri aja Mas. Ya, yang kesulitan boleh japri nanti tak kasih tahu gambarnya lewat HP saya ya. Gitu ya. Ini putus lagi mana? Ya, nanti yang ada masalah tentang perangkat, update atau tentang aplikasi apa, boleh japri kamu tanya ya. Ada yang lain mau ditanyakan? Mbak Aisyah mungkin. Mbak Aisyah? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Oke. Gitu ya. Pembinaan dari saya ya, itu saya cukupkan. Jadi saya mohon kerjasamanya. Jadi kalian berjuang, saya berjuang. Intinya begini, Bapak Ibu guru semuanya itu seperti ini itu ingat untuk kalian. Ya, bukan untuk saya, bukan untuk kami, tapi untuk kalian. Jadi kalau sudah untuk kalian,
Berarti kamu pikirkan, Pak Denny itu tidak apa-apanya saya, tapi mau mengajari saya. Bu ini tidak apa-apa saya, mau memberi ilmu ke saya, kan gitu toh. Intinya itu kamu pegang. Ya, tidak usah mempedulikan teman-teman kalian yang tidak mengikuti. Nanti kalau teman-temannya ada mengikuti terus kamu, alah, saya nggak ikut aja, teman-teman nggak ikut, nggak diapa-apakan. Saya nggak bisa begitu bergerak, tapi Tuhan yang ada di atas itu bisa bergerak, ya bisa membawa kalian kemana. Kalau kalian pengennya ke suatu kebaikan, berarti nanti akan ke jalan kebaikan. Ya, kalau kalian sudah tidak pengen mendapatkan apa-apa, tidak mau belajar, ya tidak dapat apa-apa. Paham maksud saya ya? Itu. Ya, ini mohon maaf, ini sinyal saya ini parah ini. Ya, di sekolahan ini plunglap, ini saya tidak tahu. Kita akhiri ya, Mas Aril dan teman-teman. Ini saya cukupkan jam 8 kurang, tidak apa-apa ya. Nanti kalian bisa persiapkan untuk hal yang lain. Mas Aril dipimpin doa untuk diakhiri. Ya, teman-teman, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Aril dan teman-teman semua telah mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau kurang jelas atau pengen tanya-tanya, silakan japri ke Pak Denny boleh. Gitu ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jam 8.15. You are currently the only person in this conference.